Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sylvia. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Teluk Seram 1 Banjarmasin. Saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 3 LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 5 kelas 4 semester 1 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran apa hari ini? Agama Islam. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu kepada teman kita. Siapa? Silakan pimpin maju ke depan. Ya. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Tidak ada. Dan semuanya? Hadir. Alhamdulillah hadir. Ya, untuk pelajaran sebelumnya ada yang ingat? Pelajaran apa? Itu itu tentang wudu atau tayamum. Ya, untuk bertayamum itu boleh dilakukan apabila tidak ada air, atau bisa juga apabila seseorang terkena penyakit kulit yang tidak boleh terkena air. Karena apabila terkena air misalnya kulitnya atau penyakitnya menjadi bertambah parah. Nah, itu boleh kita bertayamum. Nah, adapun salah satu nabi yang pernah terkena penyakit kulit, nabi siapakah itu? Nabi Ayub. Bagus. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang Nabi Ayub. Kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu untuk memahami kisah keteladanan Nabi Ayub. Nah, nanti setelah ini akan Ibu putarkan video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Setelah itu baru nanti kalian mengerjakan tugas diskusi per kelompok. Nah, karena ini sudah Ibu bagi per kelompok, ada 4 kelompok. Jadi habis ini silakan kalian menyaksikan video yang Ibu tayangkan setelah ini. Ya. Silakan saksikan video ini.
Ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam serta mencontoh keteladanannya. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak video pembelajarannya. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak. Namun meskipun ladangnya luas, beliau selalu bersyukur kepada Allah dan tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan. Beliau suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ayub alaihissalam memiliki kondisi tersebut. Lalu Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit dan tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi, walaupun miskin, ia tidak mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembalinya pun manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diuji kembali oleh Allah. Yang kedua, putra-putri Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang pun meninggal dunia. Namun, sekalipun musibah silih berganti dan membuat beliau merasa sedih, hal itu tidak membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ujian berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan, mereka mengusir Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan meninggalkan para penduduk itu. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin tua dan makin kesulitan untuk beraktivitas dikarenakan penyakit yang dideritanya. Namun dengan kondisinya yang miskin, Nabi Ayub hanya bisa pasrah dengan keadaan yang tak kunjung sembuh. Hingga pada suatu saat, istri Nabi Ayub yang bernama Rahmah bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai Nabi Ayub, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Kita sudah kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan yang pernah dimiliki." Mendengar ucapan istrinya itu, Nabi Ayub alaihissalam terkejut. Perkataan itu menandakan bahwa keimanan istrinya mulai lemah. Beliau lalu menegaskan bahwa istrinya telah mudah diperdaya oleh iblis. Rahmah kemudian bertanya kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar segera bebas dari kesengsaraan ini?" Nabi Ayub alaihissalam kemudian balik bertanya, "Berapa tahunkah kita mendapatkan kesenangan dan bahagia?" Rahmah menjawab, "Sudah berpuluh-puluh tahun." Nabi Ayub alaihissalam bertanya lagi, "Berapa tahunkah kita menderita?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 18 tahun." Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku malu kepada Allah. Engkau begitu lama hidup senang, sementara baru sebentar menderita, engkau sudah goyang keimanan. Maka mulai saat ini, engkau tidak perlu mengurusku lagi.
sekarang juga engkau harus menjauhkan diri dariku. Dan nanti apabila aku sembuh, engkau pasti akan kupukul 100 kali sebagai hukuman atas kelemahan imanmu. Sejak hari itu, Nabi Ayub alaihissalam hidup sendiri. Ia menanggung penyakit hingga puncak penderitaannya. Badannya semakin lemah dan tak berdaya. Dia lalu menghadapkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon petunjuk agar penyakitnya dapat sembuh. Seketika itu turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar hal itu, Nabi Ayub alaihissalam langsung bangkit dari tempat tidur dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air dari bawah kakinya tersebut. Lalu digunakanlah air itu untuk mandi dan minum. Dan seketika itu hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub alaihissalam. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam yang sudah lama meninggalkannya datang menengok Nabi Ayub. Dia pun terkejut. Dilihatnya Nabi Ayub alaihissalam sudah segar bugar kembali. Perawakannya terlihat muda serta gagah berseri-seri. Mula-mula dia masih ragu, namun Nabi Ayub segera memanggil dan memegang istrinya. Barulah istrinya hilang keraguannya, dan dia segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang dilihatnya. Nabi Ayub alaihissalam segera ingat janjinya bahwa bila sembuh ia hendak memukul istrinya 100 kali. Namun ia tidak tega melakukan hal itu. Allah yang Maha Pengasih atas hambanya kemudian mewahyukan kepada Nabi Ayub, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surah Shad ayat 44. Akhirnya istri Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul dengan sejumput rumput yang berjumlah 100 helai, lalu memukulkannya 1 kali kepada istrinya dengan pelan untuk memenuhi sumpahnya itu. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam terdengar ke penjuru kota. Masyarakat pun membawakan barang-barang dan hewan ternak sebagai hadiah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang dulu pernah dimilikinya. Kemudian Allah pun memberi karunia kepada istrinya dengan hamil anak kembar beberapa kali, sehingga kondisi anggota keluarganya pun kembali seperti sedia kala. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kisah Nabi Ayub tersebut kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah yang kita alami, jangan sampai kita lupa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk berdoa dan berikhtiar. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu, sehingga hanya kepadanya kita harus berdoa. Lalu setelah berdoa, kita harus berusaha atau berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya yang ketiga, jangan sampai kita melupakan janji yang telah kita ucapkan. Sekecil apapun yang kita janjikan, baik kepada orang tua, guru, teman, ataupun sesama, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Nah itulah adik-adik kisah keteladanan. Sekarang kalian sudah menyaksikan video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub tadi. Nah, sekarang kalian dibagi, ini ada 4 kelompok ya. Tugasnya sekarang yaitu mengerjakan tugas kelompok yang sudah
kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, setelah Ibu bagi, silakan kalian baca materinya yang sudah Ibu sediakan dan diskusikan bersama teman-teman kalian apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari video tadi, yaitu kisah keteladanan tentang Nabi Ayub ya. Habis itu bila sudah selesai baru kalian presentasikan di depan kelas ya. Nanti Ibu tunjuk, silakan dikerjakan. Jangan dikerjakan tulis, paham? Jangan bisa membuka atau melihat materi pada buku kalian masing-masing. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? jawaban hasil diskusinya tadi ya. Coba sekarang coba Ibu minta untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Kori.
Jadi jawaban dari kelompok 3 tadi apa? Apa tadi? Berdoa dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sama? Yang kedua apa tadi? Apa tadi yang kedua? Yang kedua, jangan melupakan janji yang sudah kita ucapkan. Jadi apabila kita berjanji kepada orang lain, katakan tepati. Paham? Jadi kita kepada dan membangun tadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Itu yang pertama tadi. Dan pertama dalam kehidupan sehari-hari yang pertama sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa lagi? Dermawan, menolong apa lagi? Apa tadi? Menolong pakai diri, anak diri. Dan juga dapat kita simpulkan dari kisah keberadaan Nabi Ibrahim tadi. Yang pertama yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga jangan melupakan janji yang telah kita ucapkan. Kalau ucapnya harus menepati janji apabila kita berjanji kepada siapapun. Kemudian yang keempat itu ada dermawan. Jika ada yang maksud kita tiru dalam kehidupan sehari-hari itu dermawan, menolong daripada pakai miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi sampai di sini ada yang pertanyaan? Paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Coba kalau tidak ada yang bertanya, ibu tanya. Nah, ibu yang bertanya. Wah, kepada kanan. Siapa nama keturunan Nabi Ayub alaihissalam? Jawabannya merupakan ada yang bisa menambahkan ya. Nabi, iya, Nabi Isa. Jadi Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Isa alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Yang satu lagi, siapa yang tahu nama istri Nabi Ayub alaihissalam? Coba lihat. Iya, nama beliau adalah Rahmaya. Tangannya apa? Tangannya jadi besar. Kemudian ilmu yang kita dapat ini itu bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, ibu beri penulisan bekerja rumah nanti ke depan bukunya halaman 47 ya. Nanti kumpulan minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Paham? Ya. Untuk pelajaran berikutnya itu tentang Nabi Zulkifli ya. Untuk pertemuan yang berikutnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah khilaf dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.